Ya, sahabat Jak TV, bisnis motor klasik, baik itu skala perusahaan besar seperti agen tunggal pemegang merek ataupun pabrikannya sendiri, kemudian juga perorangan memang masih sangat menjanjikan. Begitu menjanjikannya bisnis motor klasik ini sampai korporasi, pabrikan, kemudian masyarakat biasa secara individual juga menekuni bisnis ini. Tentu saja dengan catatan mereka yang memiliki kemampuan itu ya. Nah, oke, sebagai buktinya kita simak video yang satu ini ya, yang berikut ini. Ada salah satu motor bebek Honda yang dijual AHM yang membuat kita akan geleng-geleng kepala kalau mendengar harganya. Motor tersebut adalah Honda Super Cup 125 yang saat ini dijual oleh AHM dengan harga 76.689.000 on the road Jakarta. Wedian, memang kenapa sih bebek jadul ini bisa semahal itu? Yaps, kamu nggak salah dengar sob. Bebek berdesain jadul ini dijual dengan harga setara CBR 250RR terbaru. Padahal motor ini termasuk motor bebek yang secara performa juga biasa-biasa aja. Lantas apa yang membuatnya begitu istimewa sehingga harganya menjadi selangit? Yang pertama adalah karena nilai sejarahnya. Motor yang lahir pertama kali pada tahun 1958 silam ini, atau sudah sejak 65 tahun yang lalu, menjadi bagian penting dalam sejarah kesuksesan Honda hingga saat ini. Motor yang dulu kita kenal dengan nama Honda Pitung alias Pitung Puluh, yang artinya mesin hanya 70 cc ini, menjadi banyak peminatnya lagi ketika Honda Jepang sana membangkitkan Honda Super Cup ini dalam jumlah terbatas. Jadi salah satu hal yang membuat motor ini begitu mahal, karena memang eksklusif dengan kesan nostalgia yang begitu kuat. Perlu diketahui bahwa Honda Super Cup atau dulu sebagai Honda C-Series ini dikabarkan sudah diproduksi oleh Honda mencapai 100 juta unit sejak pertama kali dihadirkan. Dimana ini jumlahnya sangat banyak sob, saking larisnya dulu. Faktor yang kedua adalah, meski memakai desain jadul, rupanya motor ini menghilang fitur-fitur unggulan dari Honda. Jadi jangan remehkan motor ini sob, karena sudah memiliki lampu full LED, panel speedometer perpaduan analog digital yang keren, kunci keamanan anti maling smart key system, yang bahkan untuk membuka joknya pun tak perlu pakai anak kunci lagi. Nah, menarik bukan bahwa pabrikan sendiri menjualnya motor klasik ini harganya 76 juta rupiah. Wow, fantastis sekali ya. Nah, itu dari sisi korporasi atau pabrikan. Sementara dari perorangan juga bisa memproses atau restorasi ya istilahnya. Karena kalau memproduksi sendiri tidak bisa. Tentu saja merestorasi yang sudah ada, kemudian dalam kondisi yang mungkin tidak layak pakai, kemudian direstorasi sedemikian rupa sehingga layak pakai. Nah, harganya tentu saja tidak sampai puluhan juta rupiah. Ya, ada juga yang puluhan juta rupiah ya, karena direstorasi sedemikian rupa. Tetapi tentu saja masih di bawah harga jual dari pabrikan asalnya. Ya, puluhan juta mungkin di kisaran 30-40 gitu ya. Tapi rata-rata ya di belasan juta rupiah. Nah, bagaimana ceritanya? Oke. Untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update terbaru, ada video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga suka dan memang sedang mencari informasi video tentang restorasi motor klasik atau motor lama ya. Jadi begini, kalau kita mengacu pada restorasi atau produk retro ya, harganya sampai 76 juta rupiah itu di Jakarta, belum di daerah kan begitu. Nah, tapi ada beberapa orang yang secara individual mencoba merestorasi motor-motor lama. Ini masih menjadi sangat menjanjikan bagi mereka yang memang punya kemampuan untuk merestorasi motor klasik ini ya. Satu di antaranya seperti yang kita lihat di video ini, jadi ini adalah seorang pemuda yang enggan disebut namanya gitu ya, tapi tinggal di Mojokerto dan memiliki kemampuan untuk merestorasi motor klasik atau yang disebut dengan motor ulung, motor Honda ulung ini ya. Jadi awalnya tentu saja prosesnya mencari bahan terlebih dahulu. Jadi cari bahan ini macam-macam. Bisa jadi yang bersangkutan ini, Mas Wanto ini, Yahya Wanto ini mencari sendiri gitu ya. Artinya ada orang yang menjual motor Honda ulung yang sudah mungkin tidak layak pakai atau masih layak pakai tapi sudah tidak dipakai lagi karena mungkin orangnya memang tidak suka. Jadi kan macam-macam ya. Jadi yang memiliki sudah tidak suka atau memang nggak dipakai gitu ya. Nah, tentu saja
dengan semacam ini harganya murah karena kondisinya masih bisa dikatakan eh, tidak layak pakai gitu ya. Banyak hal yang harus direstorasi. Itu model pertama mencari bahannya. Atau yang kedua, ada orang yang punya motor Honda Ulung kemudian suka pengen direstorasikan gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, setelah itu ada kiat-kiat tertentu ketika bahan sudah masuk di workshopnya beliau ini ya. Jadi motor tadi ada dua cara. Yang pertama, memaksimalkan berbagai organ, berbagai spare part atau underdeal yang ada di motor Honda Ulung ini yang memang masih layak pakai, cuman penampilannya yang tidak menarik. Tidak menarik itu bisa jadi kusam, tapi secara kualitas masih layak pakai ya. Misalkan sebagai satu contoh, jerujinya, jadi jeruji di rodanya ini mungkin agak sedikit karaten tapi tidak mendalam gitu ya. Nah itu butuh ketelatenan memang. Jadi harus dibersihkan satu persatu tanpa harus melepasnya. Karena kalau melepasnya itu nanti butuh waktu lebih panjang, kemudian juga butuh biaya lagi. Sehingga ditelateni, jadi istilahnya ditelateni, dibersihkan satu persatu, itu bisa semalaman untuk satu roda itu ya. Tapi hasilnya nanti sangat maksimal, dan maksimal dalam artian begini, bisa celing, bagus, terlihat indahnya itu, kemudian biayanya tidak terlalu mahal, waktunya juga lebih pendek meskipun semalam, tapi dibandingkan dengan harus membongkar, masang lagi, biaya dan waktu yang lebih panjang lagi. Nah, memaksimalkan yang sudah ada. Demikian juga dengan organ dari atau spare part dari Honda Ulung ini yang lainnya, yang memang masih dimaksimalkan, bisa dimaksimalkan. Nah, yang berikutnya adalah mencari bagian-bagian yang memang sudah tidak bisa dipakai dan nantinya kalau tidak diganti akan mengganggu kenyamanan pemilik barunya, customer barunya. Makanya hal-hal yang memang harus diganti. Misalkan sistem kelistrikan untuk lampunya dibuatkan yang lebih bagus lagi gitu ya. Memang underdeal elektriknya harus diganti. Untuk klaksonnya atau bunyinya belnya itu kalau memang harus diganti. Lampunya supaya nanti terang benderang di malam hari, tidak redup gitu ya, dan awet. Nah itu ada triknya tersendiri, kemudian diganti juga. Nah itu beberapa trik yang digunakan, dua hal ya, yang bisa dimaksimalkan, yang memang harus diganti karena pertimbangannya mengganggu kenyamanan pemilik baru, maka harus diganti. Jadi setelah itu bagus motor itu gitu ya. Kemudian dari sisi bodinya sendiri juga dicat ulang. Biasanya beliaunya memilih warna biru atau merah, atau mungkin custom sesuai dengan permintaan orang yang akan membelinya. Karena bisa jadi produknya berdasarkan pesanan ya. Jadi milih pesan warna yang semacam ini. Itu juga bisa dilakukan pemilihan warnanya seperti yang di video ini. Nah, ini setelah itu nanti akan dipasang kembali, dipasang semuanya, dirangkai kembali, kemudian dipasang semuanya, dan terakhir dilakukan pengecekan. Apakah memang semuanya sudah maksimal atau belum, sudah bagus apa belum, baik secara mesinnya, kemudian juga jalur listriknya, elektriknya. Nah, kalau sudah oke, baru siap diberikan kepada customer atau siap dijual. Karena penjualannya kan macam-macam tadi ya. Jadi ada yang berdasarkan memang dipesan gitu. Kemudian juga ada yang memang free, jadi cari bahan sendiri, diolah sendiri, baru kemudian dijual secara bebas. Nah, itu beberapa trik untuk penjualannya dan juga proses produksinya. Nah, ini memang menjadi menarik karena berdasarkan pengalaman beliau, jadi motornya ini bisa laku cukup mahal ya, karena sudah diproses tadi itu. Jadi memaksimalkan yang sudah ada, kemudian bisa sampai belasan juta, bahkan mungkin lebih ya, lebih tergantung dari ini. Nah, cara pemasarannya pun tentu saja punya pangsa pasar tersendiri, ceruk tersendiri, karena kan tidak semuanya. Jadi mengikuti filosofi bahwa kalau ikan arwana itu dijual ke orang biasa ya murah gitu ya, nggak ada harganya. Tetapi ketika dijual pada orang yang memang suka, ya tentu akan jadi mahal harganya. Sama dengan motor retro klasik semacam ini ya. Jadi
dia harus punya dicari konsumen yang memang benar-benar ada komunitasnya yang memang suka dengan itu, dan biasanya jatuhnya memang setara dengan keindahan dan proses seni membuat motor Honda Ulung ini bisa dipakai lagi, layak pakai, kemudian dipakai untuk jarak jauh juga oke gitu ya, semuanya ready. Nah itu pengalamannya, dan bisa menghasilkan kalau ditukar, tukarnya bisa motor ini ya. Jadi motor Ulung Honda ini bisa tukar motor yang di sebelahnya ini. Jadi memang masih sangat menjanjikan, tapi tentu saja ini spesifik ya. Pangsa pasarnya juga ceruknya ini tidak terlalu banyak, tetapi memberikan efek secara finansial juga cukup besar. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi kita untuk berbisnis di bidang yang lain dengan kualitas yang memang berkualitas tinggi, sehingga menghasilkan hasil atau cuan yang juga benar-benar berkualitas. Oke, terima kasih, salam dan sukses selalu.